Oke, kalau sudah Bapak Ibu, misalnya kan kita punya barang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Anggaplah ini adalah transaksi 3 hari. Nah, ketika Bapak Ibu mengetikkan tanggal hari ini, itu sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu mengetikkan lengkap 9 September 2020 misalnya ya. Hanya cukup seperti ini Bapak Ibu. Jadi langsung aja ketik 9 Sep gitu. 3 digit saja. 3 digit dari bulannya ya. Seperti ini. Langsung di enter, dia otomatis tahu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di selnya, lalu dilihat di formulanya di sebelah sini, itu dia otomatis tahu bahwa ini adalah 9 September 2020. Nah, jadi begitu juga kalau misalnya ketika saya mengetikkan 11 September, anggap saya hapus di sini Bapak Ibu, ketikkan saja 11 Sep, dia otomatis tahu Bapak Ibu bahwa ini adalah 11 September 2020. Nah, ini settingnya dalam bahasa Inggris Bapak Ibu, jadi ada settingannya yang ini adalah bulan dulu. Bulan dulu, baru tanggal, baru tahun. Nah, karena ini tergantung settingan Windows dari Bapak Ibu ya, Windows atau macOS Bapak Ibu. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, berarti ya menu-menu ini kemungkinan akan dalam mungkin dalam bahasa Indonesia gitu ya. Dan seperti ini bulannya, kalau misalnya Windows kita settingnya adalah bahasa Inggris, maka dia akan mengenalinya itu adalah bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kita tulis 20 Desember, Bapak Ibu. Kalau bahasa Indonesia 20 gitu ya, Desember. Nah, dia nggak kenal Bapak Ibu. Kalau dilihat bentuknya tetap aja 20 Des. Dia tahunya itu kalau kita ketiknya 20 DE pakai C. Ala bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi dia tahu oh itu adalah Desember. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak usah ketik lengkap gitu ya, 9 September, nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, misalnya nih, jumlah barang yang di tanggal 9 September ini, saya hapuskan dulu lah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini 9 September ini, anggaplah saya set diskonnya, saya ilangin dulu deh rumusnya Bapak Ibu, biar kita belajar bareng gitu ya. Ini saya udah siapin buat latihan aja tadinya. Nah, anggaplah jumlah barangnya masker batik merah yang dibeli itu adalah masker kan lagi banyak dibutuhkan ya Bapak Ibu. Anggaplah misalnya ada yang beli 50 Bapak Ibu. Nah, lalu kita juga misalnya penjualan barang kita ada sistem diskon Bapak Ibu. Nah, kita bisa siapkan kolom diskon juga gitu untuk pencatatan. Karena kan tergantung UMKM Bapak Ibu. Ada yang memberikan diskon itu pukul rata. Semua konsumen akan mendapatkan diskon yang sama untuk barang tersebut misalnya. Tapi ada juga UMKM yang sistemnya boleh nawar mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya saya nawarnya lebih jago gitu, mungkin saya dapat diskonannya itu persentasenya lebih besar. Nah, jadi ini anggaplah misalnya UMKM Bapak Ibu adalah yang menerapkan bahwa setiap transaksi bisa memiliki diskon yang berbeda-beda. Nah, anggaplah misalnya untuk masker ini karena banyak belinya, saya dapat diskon 10% Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya di tempat Bapak Ibu, sebentar saya hilangkan presentasenya dulu. Sebentar ya Bapak Ibu, ini karena saya sudah format sebelumnya. Nah, kita ketikkan 10 Bapak Ibu. Tampilannya kan kayak gini ya. Nah, kalau misalnya kayak gini, si Excel itu tahu nggak sih 10 ini maksudnya 10% Bapak Ibu? Nggak tahu gitu kan. Nah, ada dua cara. Cara pertama adalah setiap kita tulis diskonnya berapa, kita ketik persen Bapak Ibu. Jadi 10%, misalnya 5% dari keyboard gitu Bapak Ibu. Tapi capek gitu. Ini kurang otomatis gitu ya, kurang otomatis karena setiap kali masukin isi kolom diskon ini kita harus ketikin kata persennya gitu. Takutnya nanti salah gitu. Kalau misalnya kita ketik $5 kayak gini ya, kepencet salah di keyboard udah salah repot. Nah, jadi ada caranya Bapak Ibu otomatis seperti apa? Anggaplah kita misalnya ketik dulu deh
10, ini udah terformat jadinya, sorry Bapak Ibu. Saya hilangin dulu format ya. Misalnya ini 10, ini 5, nah, sorry, ini udah terformat. Bentar ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ketik persen, dia udah langsung pintar, udah tahu itu persentase. Nah, anggaplah kita belum ketik apa-apa, kita tulis 5, misalnya anggaplah ini 20%, asal aja ya Bapak Ibu ya. Di rumah Bapak Ibu ketik terserah mau berapa, mau 8%, mau 30%, terserah. Ya, anggaplah saya ketik kayak gini. Nah, jadi saya maunya di kolom diskon ini, berapapun angka yang saya ketik, itu nanti akan muncul persentase. Dan dia tahu loh, ini artinya diskon. Nah, tinggal diklik saja Bapak Ibu kolom F ini semua, diklik. Jadi di huruf F ini, diklik Bapak Ibu sampai panahnya seperti ini ya, panahnya ke bawah, klik. Ini artinya kita sedang mau melakukan perubahan terhadap kolom F ini. Nah, lalu kita klik kanan, lalu kita format cell, Bapak Ibu. Kita format cell, lalu kita pilih yang persentase, percentage, Bapak Ibu. Nah, ini ditanya nih, desimalnya itu mau berapa digit? Desimal itu angka di belakang koma, Bapak Ibu. Jadi apakah kita, diskon kita nanti misalnya 5,500 atau apa? Nah, kalau misalnya kita tidak mau, maunya bulat-bulat aja gitu, nggak ada diskon 2,5%, ribet gitu ya. Kita hilangkan aja desimalnya, diklik. Ya, jadi dijadiin 0 saja, kalau sudah di oke. Nah, kalau kayak gini Bapak Ibu, munculnya aneh kan ya Bapak Ibu ya. Jadinya 1000 gitu. 1.500. Kenapa? Karena dianggapnya itu yang tadi kita udah input, itu tadi kan padahal kita isi 10 gitu kan. Dianggapnya itu adalah 10 kali 100 Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya kita mau dari awal, kita tahu bahwa ini adalah kolom diskon, kita kasih persentasenya itu dari awal saja Bapak Ibu. Ya, atau cara lain bagaimana? Coba Bapak Ibu tekan ini undo Bapak Ibu, undo format cell, dia akan balik lagi ke normal. Nah, cara kedua adalah langsung pilih yang persentase ini Bapak Ibu, yang ini. Nah, tapi angkanya sama, karena dia langsung otomatis menilai itu adalah 10 kali lipat, 10 kali 100 gitu ya. Jadi mungkin kita bisa hapus saja, gitu, tapi kita isi, baru kita isi belakangan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu kolom tertentu akan berupa persen, Bapak Ibu, kita blok dulu aja gitu. Jangan belakangan ya. Karena nanti jadinya seperti itu. Ya. Saya ngasal aja ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti di rumah juga boleh ngasal aja. Copy paste. Misalnya 30. Anggaplah ini diskon besar 40%. Kayak gini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau tas batik parang kayak gini harganya anggaplah 150.000. Saya set ada 5 orang, ada 5 barang yang dibeli gitu ya. Lalu ini ada 10, ada 20. Suka-suka ya Bapak Ibu ya, bebas isinya. Nanti yang penting adalah rumusnya nanti yang Bapak Ibu perhatikan. Angka ini kan hanya contoh. Ya. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Nah, ini adalah jumlah barang yang dibeli. Biasa Bapak Ibu kalau di UMKM, perlu tahu yang beli namanya siapa nggak ya Bapak Ibu? Kalau misalnya nggak perlu, ya tidak usah ada kolom nama. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu perlu, ya nanti tinggal ditambahin misalnya di tanggal sebelum kode barang kita klik gitu ya, klik kanan, insert. Ya, ini akan nambah kolom baru kalau kita perlu nama. Tapi setahu saya sih, kalau sampai perlu nama itu nggak berarti kalau nggak ada informasi pribadi kayak handphone gitu ya. Jadi kalau niat mencatat
nama pelanggan itu harusnya nama sama nomor handphone, biar lain kali bisa di prospek ya Bapak Ibu ya, untuk penjualan barang selanjutnya. Tapi kalau enggak ya nggak usah, undo aja. Undo aja, Ctrl Z Bapak Ibu, jadi kayak gini. Nah, untuk total kalau misalnya diperhatikan Bapak Ibu, kan saya mau tahu total harga barangnya berapa sebelum diskon misalnya Bapak Ibu. Jadi misalnya untuk ini saya tinggal klik sama dengan lalu kayak geser aja pakai keyboard Bapak Ibu yang kanan kiri atas bawah itu bisa, atau Bapak Ibu langsung pakai mouse klik ini harga barang, langsung dia ke D2 ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ulang, sama dengan langsung klik harga barang pakai mouse, otomatis dia kayak ngasih tahu oh formulanya itu sama dengan harga barang kali jumlah barang kan kita maunya kan. Jadi kita sama dengan klik harga barang, lalu tekan tombol bintang Bapak Ibu di keyboard Bapak Ibu. Kalau di keyboard kalau di laptop itu di atasnya angka 8. Jadi shift 8. Hah? Nah, kalau untuk yang Pak Burung itu kan mau diperbaikin pahatannya. Shift 8. Itu. Lalu kali jumlah barang. Diklik Bapak Ibu. Seperti ini. Ya, lalu di enter saja. Maka dia akan otomatis mengkalikan Bapak Ibu. Ini pengkalian sederhana di Excel. Mungkin Bapak Ibu cukup banyak yang mungkin sudah mempelajarinya sebelumnya. Ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Silahkan. Kalau ingin bertanya silahkan. Kalau tidak, nah ini kan baru baris 1 ya Bapak Ibu ya, 30.000 kali 50 ya 1,5 juta benar. Nah, namun ini kan ada 15 baris. Kalau cara manual misalnya, itu kita harus klik satu-satu kan Bapak Ibu ya, sama dengan klik lagi ini, bintang lagi, sorry. Jadi sama dengan ini lagi, klik kali bintang lagi kayak gini. Nah, ini kebetulan baris kita cuma 15, Bapak Ibu. 15 masih bisa lah dikerjain. Tapi kalau transaksi Bapak Ibu udah sedemikian banyak, sampai ribuan, masa sih kita mau satu-satu kayak gitu kan nggak mungkin. Ya. Nah, cara cepatnya bagaimana? Di-copy saja Bapak Ibu. Jadi, misalnya, ini kan yang udah ada rumus benernya nih. Salah satu aja, nggak masalah yang mana. Misalnya kita anggap yang paling atas, diklik. Lalu diklik ya, biar aktif di G2 sekarang Bapak Ibu. Di kolom G baris kedua. Di G2 diklik, lalu kita Ctrl C Bapak Ibu. Atau kita lakukan copy. Ya, jadi di Ctrl C, tekan Ctrl dan C secara bersamaan. Atau klik kanan, pilih copy, sama saja Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang rumus yang kita ingin copy. Nah, tujuannya yang mana? Kita ingin pastekan atau kita mau taruh di mana gitu ya. Nah, kita kan yang ini masih kosong nih. Kita klik Bapak Ibu. Kita klik tahan, kita tarik ke bawah. Biar banyak sel yang terpilih. Enggak satu-satu juga Bapak Ibu, satu-satu capek lagi gitu kan. Banyak sel yang terpilih. Kalau sudah klik kanan, bisa klik kanan. Kenapa? Paste. Ya, ini sama aja Bapak Ibu, paste. Atau cara cepatnya adalah Ctrl V. Ctrl V itu juga sama Bapak Ibu. Ya. Jadi otomatis dia akan menggunakan formula yang sama Bapak Ibu. Jadi kalau diperhatikan nih, ini kan D2 kali E2. Bapak Ibu bisa double klik aja di sini. Nah, dia kasih tahu tuh, oh ini adalah hasil perkalian dari D2 yang dibiruin dikali E2 yang merah ini. Ya. Begitu juga yang di bawah. Jadi, ketika Bapak Ibu copy paste, itu otomatis dia akan turun baris. Jadi, baris D3 di sini akan mengikuti otomatis. Ya, jadi dia akan otomatis pindah baris juga ke bawah gitu, sesuai dengan lokasi sel rumusnya di mana.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, ini untuk total. Kalau sudah untuk total, kita akan lanjut lagi ke total diskon Bapak Ibu. Ini kan kita baru total harga awal ya, belum diskonnya. Nah, sama Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana? Kita klik aja sama dengan berarti yang mana kali yang mana? Misalnya untuk H2 berarti rumusnya adalah F2 dikali G2 kan ya Bapak Ibu ya. Jadi sama dengan diklik saja F2 lalu dikali G2. Lalu di enter Bapak Ibu. Nah, otomatis kita tahu oh harga aslinya sih total 1,5 juta, tapi dapat diskon 150.000. Ya. Nah, kita lakukan hal yang sama dengan untuk yang bagian bawahnya. Tinggal kita copy Bapak Ibu ya, tinggal Ctrl dan C secara bersamaan ya di keyboard, Ctrl dan C secara bersamaan. Kalau sudah, kita klik yang kosong-kosong ini ke bawah, kita klik, tahan kliknya, lalu kita tarik ke bawah, lalu Ctrl V di keyboard, Bapak Ibu. Ctrl V di keyboard. Maka rumus yang di atas ini akan juga ada di baris-baris selanjutnya, sama persis. Seperti ini. Sampai sini ada yang ketinggalan nggak ya Bapak Ibu atau ingin menanyakan? Silahkan. Tentunya butuh banyak latihan ya Bapak Ibu ya. Jadi harus di depan komputer buat coba sih. Itu paling efektif biasanya. Ada yang ingin menanyakan Bapak Ibu sampai sini? Tidak? Ada? Coba takutnya. Bisa langsung nanya unmute Bapak Ibu, langsung ngomong bisa, ketik di chat juga bisa gitu ya. Takutnya kadang nggak otomatis muncul gitu. Langsung ngomong, langsung berbicara juga lebih enak ya. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu untuk total penjualan ya, untuk total penjualan ini berarti angkanya dapatnya dari mana Bapak Ibu? Yaitu total dikurangi dengan diskon ya Bapak Ibu ya. Total dikurangi dengan total diskon. Berarti kita gunakan formula kembali sama dengan ya, sama dengan total yaitu di sini ya G2 dikurangi. Kalau tadi kan kita pakai pengurangan ya Bapak Ibu ya. Sekarang pakai tadi perkalian, sekarang kita pakai pengurangan Bapak Ibu. Dikurang total diskon seperti ini. Kalau sudah di enter. Ya. Jadi otomatis dari sini kita akan tahu bahwa oh harga sesudah diskon ya total penjualan sesudah diskon bersihnya adalah 1.350.000 ya. Lalu kita lakukan hal yang sama Bapak Ibu untuk yang bagian bawah juga ya, kan kita pengen tahu totalnya ada berapa ya Bapak Ibu ya. Jadi tinggal kita kontrol C lalu kita paste ke bawah Bapak Ibu. Kontrol V seperti ini. Maka otomatis ketahuan oh total penjualan seperti apa. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencatatkan seperti ini tanpa menghitung ulang di kalkulator atau ngetik satu-satu, itu tidak perlu. Sudah? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sampai sini mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini kan kalau Bapak Ibu alami sebelumnya, ketika Bapak Ibu mengetikkan bukan jumlah barang, nama barang yang diketik, Bapak Ibu harus ketik satu-satu ya. Masker batik merah, tas batik parang, piyama pendek batik. Itu harus diketikin satu-satu gitu kan.
Nah, kalau misalnya ini deh, piyama pendek, batik, mega mendung. Ngetiknya aja udah lama ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam satu transaksi itu ada 10 barang, atau dalam satu hari itu ada 1000 barang yang dibeli gitu. Itu ngetiknya aja kan capek Bapak Ibu. Padahal kan nama barang-barangnya mungkin ya sama-sama aja gitu ya. Jadi mungkin yang dijual ya intinya ada kain batik Bali per 1 meter, ada topeng batik, ada nampan batik. Ini adalah nama-nama barangnya gitu. Bisa nggak sih ada cara di mana saya tidak perlu mengetikkan gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke supermarket gitu ya, itu Bapak Ibu si kasirnya itu kan nggak ngetikin namanya satu-satu ya Bapak Ibu ya. Cuma ngapain? Dia nge-scan barcode doang. Begitu dia nge-scan barcode, otomatis nama barang sama harga barangnya itu otomatis muncul. Nah, bisa nggak sih kita bikin seperti itu, tapi di Excel gitu? Nggak usah sampai bikin aplikasi apanya gitu ya, kan harus bikin lagi. Kalau pakai Excel aja deh, bisa nggak? Jawabannya adalah bisa, Bapak Ibu. Ya, cuma kita harus dari awal mendefinisikan dulu kayak barang kita ada apa aja, ya. Nama barang kita tuh ada apa aja, harganya berapa aja, dan lalu satu-satu kita kasih kode. Kodenya ya namanya juga barang jualan kita gitu ya. Kodenya suka-suka kita. Nah, jadi kalau mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan sheet baru, bisa di sini Bapak Ibu, di plus. Ya, di bagian plus ini kan kita ada, mungkin Bapak Ibu cuma ada 1 lembar ini ya, sheet 1 aja. Nah, kita klik, ini ada banyak karena saya udah beberapa kali coba. Bapak Ibu klik aja, klik di sini, maka akan muncul yang kosong kan. Nah, coba Bapak Ibu ketik seperti ini, atau copy paste dari yang tadi deh. Kode barang, nama barang, harga. Bapak Ibu kalau males ketik ulang, ya bisa copy paste dari yang di sini aja. Yang di sheet 1 ini, ya, di copy paste aja. Ya, kan toh barangnya ini aja. Bapak Ibu ketik di sini. Ketik di lembar baru yang tadi baru ditambah, ya. Kode barang, nama barang, harga. Nah, ini adalah kita sedang membuat kayak daftar harga, Bapak Ibu. Jadi kan kita juga mungkin di UMKM juga ada daftar harga tentunya gitu kan. Nah, ini sama aja Bapak Ibu. Jadi kita membuat daftar barang produk kita tuh apa aja, harganya berapa saja. Cuma bedanya kita kasih kode A001 misalnya, ini A002, A003 dan seterusnya. Ya, mungkin saya kasih waktu 3 menit ya Bapak Ibu, sampai 10-20 mungkin untuk mengetikkan ini dulu. Ini kayak buat daftar harga ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya barangnya ada 1000 Bu, misalnya jenis barangnya tuh ada 1000, ya 1000-1000-nya memang harus diketikkan gitu. Tetapi ibaratnya susah payahnya itu cuma sekali, Bapak Ibu, ketika kita ngetik awal untuk daftar harga barang ini. Namun ketika untuk mencatatkan transaksi dari barang-barang tersebut, kita cuma tinggal perlu ketik kode, maka nama barang sama harga barangnya itu otomatis akan muncul. Sudah? Coba diketik sedikit dulu ya Bapak Ibu ya. Nggak usah harus 15 ya nggak apa-apa. 5 juga boleh. Yang penting Bapak Ibu mengerti konsepnya. Oke. Sudah mungkin Bapak Ibu?
5 kali 135 ya? Ya. Bukan dingin ya? Ya. 5. Oh iya, ini maaf. Oh. Kalau sudah, Bapak Ibu, nah kita ganti nama lembarnya itu kan di Bapak Ibu mungkin namanya sheet 2 gitu ya. Cara menggantinya adalah Bapak Ibu klik di sheet 2-nya, misalnya di sini ya. Saya kebetulan sudah ganti, tapi arahinnya sini aja Bapak Ibu ke tulisan sheet 2 Bapak Ibu, lalu di double klik, klik kiri di mouse 2 kali, double klik. Maka akan menjadi kayak gini Bapak Ibu, kayak keblok itu. Nah, Bapak Ibu bisa mengetikkan mau nama lembaran yang barunya apa. Maksudnya daftar. Ya. Nomor rekeningnya lalu di enter Bapak Ibu. Yang punya suami saya itu ya. Lalu di enter Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau sudah sampai sini Bapak Ibu, nah kita balik lagi ke sheet 1 tadi Bapak Ibu yang daftar ini. Ceritanya nih misalnya hari ini ada lagi nih yang beli barang. Beli barangnya itu tisu batu Bapak Ibu misalnya. Kita tahu di barang kita, misalnya di barang kita udah tempelin kode-kodenya gitu ya. Anggaplah kalau barang Bapak Ibu ada banyak, ada ratusan, Bapak Ibu juga nggak ingat gitu loh kode barangnya apa. Biasa kan ada labelnya ya Bapak Ibu ya. Tinggal diketik. Misalnya kita tahu bahwa kode barangnya itu adalah A007 ya. Nah, maunya begitu kita ketik A007, lalu kita enter di sini, Bapak Ibu, maunya nama barang sama harga barang itu otomatis terisi. Kalau sekarang kan belum ya Bapak Ibu ya, karena memang kita belum taruh formula, kita belum kasih rumus di sini. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita klik di sini, klik di sini, kita berikan rumus. Ingat Bapak Ibu, rumus itu selalu dimulai dengan tanda sama dengan, ya, sama dengan. Lalu kita menggunakan rumus yang namanya VLOOKUP, Bapak Ibu. Jadi rumusnya seperti ini. VLOOKUP. Ya, VLOOKUP. Bisa dilihat di layar ya Bapak Ibu, di bagian formula sini nih. Kalau nggak kelihatan di bawah, di sini sama aja. Ya, di formula bar. VLOOKUP, buka kurung. Nah, buka kurung adalah lalu parameter pertama atau hal pertama yang kita masukkan ke rumus adalah kata kuncinya, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita tahu bahwa barangnya itu namanya apa dan harganya apa? Tentunya tergantung dari kode barang yang kita masukkan, kan ya Bapak Ibu ya. Itu adalah kata kuncinya. Nah, berarti kita klik di sini Bapak Ibu. Diklik di B17. Nah, sampai kalau pakai ketik juga boleh sih Bapak Ibu, cuma ada resiko salah ketik gitu kan. Diklik aja. B17, lalu kita kasih koma, Bapak Ibu, koma, lalu kan kita harus cari tahu dong, atau kasih tahu ke Excel bahwa, hey, Excel, tolong dong cariin A007, itu nama barangnya sama harga barangnya itu berapa, gitu. Nah, si Excel itu harus carinya itu kemana, Bapak Ibu? Ke daftar barang kita, benar nggak? Tadi sumber informasinya semuanya ada di sheet daftar barang ini. Berarti kita langsung klik di sini, Bapak Ibu, klik di daftar barang. Nah, kita kasih tahu Excel, Excel, kamu carinya tuh di sini ya. Pokoknya yang di sini aja semua. Kalau sudah, kita klik saja di sini, Bapak Ibu. Kita anggap kita maunya pilih semua ya, Bapak Ibu ya. Kita klik di sini. Ya, otomatis si Excel itu akan tahu bahwa oh semua area ini yang akan dia cari ya. Bapak Ibu kliknya di sini Bapak Ibu. Di atas angka 1. Di sini nih yang saya goyang-goyangin kursor saya. Ya. Kalau sudah untuk nama barang ada di kolom keberapa Bapak Ibu? Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Berarti kolom kedua kan ya Bapak Ibu ya. Berarti kita klik koma 2, koma diakhirinya itu selalu dengan 0, Bapak Ibu. Ini rumusnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di slide presentasi saya, nanti saya masukkan ke chat.
dan juga di rekaman ini ya kalau lupa. Kalau sudah ditutup kurung, lalu di-enter Bapak Ibu. Nah, akan muncul otomatis kotak tempat tisu batik Bapak Ibu. Kita nggak ketikkan ya, up ya kalau ketik. Nah, begitu juga dengan yang ini Bapak Ibu, harga barangnya belum muncul. Harga barangnya berarti menggunakan rumus apa? Sama Bapak Ibu, kayak tadi. Sama dengan lookup lagi, buka kurung, kodenya apa? A007, lalu koma, sumber informasinya dari mana? Dari sheet barang, daftar barang ini, di blok, diklik semuanya, ya, biar kepilih semua. Lalu yang kita mau ambil informasinya akan adalah harga. Harga ada di kolom berapa Bapak Ibu? Ada di kolom ketiga. Jadi kita koma 3, koma ujungnya ingat Bapak Ibu selalu 0. 0. Enter. Nah, otomatis muncul harganya 30.000 Bapak Ibu. Ya, jadi untuk selanjutnya kita tinggal copy paste Bapak Ibu seperti ini. Ya, jadi kita, oh ya saya ubah ini dulu menjadi DF4 Bapak Ibu. Misalnya saya copy ini Bapak Ibu. 2 ini saya copy. Nah, ke bawah. Error ya, masih ref gitu ya. Jangan khawatir Bapak Ibu. Karena apa? Karena sebentar, sorry. Ini oops. Ubah sedikit ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya VLOOKUP kodenya apa? Lalu koma, daftar harga, kayaknya dia nggak sepinter itu untuk tahu di blok semua deh Bapak Ibu. Kita baiknya blok segini aja. Saya sampai sini ya. Kalau sudah tekan F4 Bapak Ibu biar dia nggak lari-lari, langkahnya memang seperti ini. Nanti Bapak Ibu lihat aja di slide. Lalu koma 2, koma 0 tadi ya Bapak Ibu ya. Karena kotak tisu. Nah, ini juga sama, saya juga sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kodenya apa, koma, sumber informasinya dari mana, yang ini, di blok lagi. Nah, kita kan mau ambil harga. Harganya itu ada di kolom 3, berarti koma 3, koma 0. Kayak gini. Nah, untuk selanjutnya tinggal kita copy paste aja Bapak Ibu ke bawah. Nah, tampilannya NA nggak apa-apa, karena memang kan kita belum masukin kodenya. Misalnya besok ada pembelian nih 12 September, ada pembelian apa ya, sepatu batik itu A011 kodenya nih kayak gini. Ya udah, kita tinggal ketik aja Bapak Ibu A011, lalu kita enter. Otomatis nama sama harganya akan muncul Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah capek-capek lagi ketik sepatu batik, harganya berapa. Jadi yang perlu kita ketikkan hanya kodenya aja. Nama sama harga akan otomatis muncul, lalu jumlah barang, diskon, total, segala macam akan, kalau jumlah barang harus kita ketik nggak? Ya harus, kan setiap transaksi jumlahnya berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Diskon juga, total juga, total diskon sama total penjualan itu bisa pakai rumus seperti ini. Tinggal di copy paste Bapak Ibu. Jadi kayak gini misalnya kotak tempat tisu batik dia beli 20, dia beli 10, ada diskon 10%, nah ini beli 5 doang, diskonnya cuma 5%. Nah, kita tinggal copy paste yang di sini Bapak Ibu. Rumusnya tinggal di Ctrl C, langsung di blok aja semua sampai bawah. Nah, rumusnya sama aja. Nah, dia otomatis ngitungin tuh. Oh, 20 kali 30.000 adalah 600.000. Dapat diskon 10%, berarti diskonnya adalah 60.000. Lalu dapat total harganya jadinya berapa yang dibayarkan customer, yaitu 540.000. Seperti itu, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, Bapak Ibu? Untuk penjualan, laporan pencatatan penjualan, ini tentunya masih yang sederhana ya Bapak Ibu, tapi sudah bisa digunakan untuk penggunaan sehari-hari. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak,
karena materi saya kebetulan sampai di sini, Bapak Ibu, akan dilanjutkan oleh rekan kerja saya, Ibu Vini, untuk materi selanjutnya tetap di Excel, tetapi terkait dengan pelaporannya ya Bapak Ibu ya, tentang pelaporannya. Jadi mungkin bisa dengan grafik dan selanjutnya. Saya stop sharing dulu Bapak Ibu, karena saya akan coba kopikan materi saya ya Bapak Ibu ya. Saya akan kopikan materi Excel ini ke chat. Sebentar. Belum muncul ya Bapak Ibu kayaknya file ininya ya. File PowerPoint-nya. Sebentar. Nah, sudah saya kirimkan Bapak Ibu. Untuk ada yang menanyakan untuk VLOOKUP-nya mungkin bisa diterangkan kembali ya. Saya coba terangkan sedikit ya, sedikit lagi. Karena udah ada Bu Mariani juga di sini. Saya share kembali ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi rumus VLOOKUP itu adalah, saya ketik di sini ya Bapak Ibu ya, yang untuk sepatu batik ini saya hapus dulu misalnya. Nah, jadi pertama kita mulai dengan sama dengan tentunya, lalu kita ketikkan VLOOKUP, lalu buka kurung, lalu komponen pertama yang kita harus beritahu kepada si Excel ini adalah kata kuncinya, kata kunci untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Kan informasi yang kita inginkan adalah nama barang dan harga barang ya Bapak Ibu. Kata kuncinya apa? Kita tahu dua informasi itu dari mana? Ya berdasarkan kodenya, kode barang. Jadi langsung klik aja kode barangnya Bapak Ibu. Ini kan kode barangnya, diklik sel kode barangnya. Lalu yang kedua, lalu kita kasih koma. Kita akan lanjut ke komponen kedua. Komponen kedua adalah kita harus kasih tahu Excel bahwa, kamu tolong cari dong A011 ini di gudang data kamu ya, gitu. Tolong cariin gitu. Nah, kita harus kasih tahu Excel gudang data kita tuh di mana. Nah, gudang data kita tadi kita kan taruhnya di sheet daftar harga. Jadi kita klik di sheet daftar harga, kita blok Bapak Ibu. Kita blok yang ini. Ya, jadi diklik saja, lalu diblok semuanya. Kalau sudah, kita harus tekan yang F4 Bapak Ibu. Kalau di keyboard laptop mungkin beda-beda, tapi kalau di keyboard yang desktop di F4 saja. Tapi kalau di laptop mungkin harus tekan Fn dan F4 secara bersamaan agar muncul dolar-dolarnya ini Bapak Ibu. Nah, kalau udah kayak gini, kita koma, lalu kita kasih tahu lagi si Excel, tolong cariin informasi yang saya mau. Yang kamu mau apa? Yang kita mau kan dalam hal ini adalah nama barang. Nah, nama barang ada di kolom keberapa dari data ini. Nah, kita hitung Bapak Ibu, ini ada 1, adalah 2, berarti koma 2. Koma 2, lalu selalu diakhiri dengan koma 0, seperti ini. Maka akan muncul langsung nama barangnya Bapak Ibu. Dan kita lakukan yang sama untuk harga. Cuma bedanya adalah kolomnya doang Bapak Ibu. Tadi kalau ini kan kolom kedua, karena nama ada di kolom kedua. Kalau untuk harga itu ada di kolom ketiga. Seperti itu. Oke. Dari saya itu saja. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mungkin? Ada yang ingin bertanya sebelum mungkin diakhiri? Kalau ya, nanti mungkin Bu Vini bisa lanjut pakai data Ibu, data saya juga nanti saya kirimkan ya Bu Vini. Ya, ada yang ingin bertanya? Nah, Bapak Ibu, kalau tidak, sekian dari saya. Mungkin sebelum saya meninggalkan ruang ini,
Kalau Bapak Ibu berkenan, mungkin kita bisa grup foto sebentar, Bapak Ibu. Mungkin bisa dinyalakan kameranya. Kita foto sejenak, foto virtual ya Bapak Ibu ya. Kita belum bisa ketemu secara face to face sayangnya ini. Semoga bisa cepat berlalu lah ya. Oke. Mungkin bisa dinyalakan Bapak Ibu yang memungkinkan atau punya kamera di devices-nya. Sudah, coba saya print screen ya. Oke. Ya. Dokumentasi internal kami, terima kasih. Bentar ya Bapak Ibu. Agak ribet kalau biasa kan tinggal di selesai ya, ini harus di save dulu di komputer gitu. Bentar. Oke, saya lihat partisipannya dulu. Oke, kalau sudah dari saya itu saja. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Semoga sedikit yang saya sharingkan atau bagikan bisa berguna kiranya untuk Bapak Ibu, dan tentunya semoga kita semua dalam kondisi sehat selalu ya. Selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh kolega saya, Ibu Vini Mariani. Untuk Excel-nya mungkin saya bisa share ya di chat room ya, Bapak Ibu. Nanti dari Ibu, dari Ibu Vini juga bisa langsung meneruskan. Jadi biar Bapak Ibu tidak usah ngetik-ngetik ulang lagi dari awal gitu. Ya, sebentar saya sharekan ya Bapak Ibu. Bentar. Oke, file Excel-nya sudah ada. Oh, network disconnect. Sebentar ya. Sebentar ya, Bapak Ibu. Saya akan share ke semua deh ini. Untuk file Excel yang tadi ya, Bapak Ibu ya. Nah, file Excel yang tadi sudah saya masukkan ke chat room Bapak Ibu. Jadi bisa langsung di-download di sana. Bisa akan dilanjutkan juga sharingnya dari Ibu Vini. Terima kasih Bu Vini, silahkan Bu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih kepada Bu Santi untuk pemaparan terkait dengan pembuatan laporan keuangan ya untuk program Excel ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke Ibu Vini. Namun sebelumnya kita mengisi kuesioner dulu ya untuk Ibu Santi barusan. Mohon waktunya dulu sekitar 5 menit ya. Sementara Bu Vini silakan untuk bersiap-siap ya. Halo Bu Vini. Halo Pak, selamat pagi. Ya, ini ada kuesioner ya. semua ya, mohon diisi. Karena kami akan mengukur tingkat kepuasan Bapak Ibu terhadap pelatihan yang kami berikan ini secara gratis ya. Pada Bu Santi kami ucapkan terima kasih, dan kepada Bu Vini untuk waktu dan tempat kami persilakan ya. Baik Pak Hasan, terima kasih. Bentar saya buka filenya ya. Hasan belum masuk nih Pak, Excelnya Pak. Oke, selamat pagi menjelang siang ya Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Ya, pagi, Bu. Ya, hari ini saya melanjutkan apa yang tadi sebelumnya dijelaskan oleh Ibu Santi ya, terkait dengan transaksi penjualan. Ya, kalau biasanya kalau di penjualan
itu dibuat di sales order, ya kan? Biasanya dari siklus, saya ceritakan sedikit aja dulu siklusnya. Biasanya pelanggan datang membeli barang, dicatat ya dalam bentuk nota atau sales order. Selanjutnya nanti direkap dalam bentuk report ya untuk mengetahui berapa sih transaksi perharinya. Selanjutnya juga kita bisa mengetahui berapa sih jumlah barang yang paling laku atau paling laris terjual. Dan juga kita bisa mengetahui juga berapa sisa stok barang kita. Dari data yang tadi Ibu Santi sudah jelaskan. Untuk yang tadi dijelaskan Bu Santi terkait VLOOKUP, HLOOKUP, perkalian, dan sebagainya, Bapak Ibu sudah jelas ya? Atau ada yang harus saya ulang lagi sebelum saya lanjut ke materi berikutnya? Bu Fini, Boleh, Bu? ini dengan Santi, Bu. Di Ibu sudah bisa melihat file Excel dan PowerPoint yang tadi saya kirimkan? Sudah Ibu. Oh, berarti dari peserta banyak yang mengatakan bahwa tidak nyampe, Bu, tidak terlihat. Tapi memang yang menggunakan handphone. Oke. Jadi sepertinya kalau yang menggunakan handphone, mungkin file itu tidak terlihat ya, Bapak Ibu. Harus di pojok kanan atas, Bapak Ibu coba diklik, karena situ ada menu chat. Di chatnya Bapak Ibunya sudah muncul, karena Bapak Ibunya langsung mengetikkan gitu. Nggak muncul, Bu. Maksudnya nggak ada nih, Bu, di chat room. Tapi filenya nggak ada. Atau, nah saya kebetulan tidak pernah download file di Zoom lewat handphone. Jangan-jangan memang tidak bisa ya, Bu ya. Kalau di chat di atas ada filenya nggak ya, Bu ya? Biasa pojok kanan atas tuh ada, bisa diklik kalau dipakai handphone. Kira-kira Bapak Ibu ada bisa lihat di sini sana filenya dari Bu Santi? Kalau iya ada yang konfirmasi kalau di HP nggak muncul, tapi di laptop muncul. Ini Bapak Ibunya pada pakai laptop ya? Handphone ya? Ada beberapa. Oh, oke. Jadi nanti baiknya apa dari tim P2M Pak Hasan ada alamat email dari Bapak Ibu, bisa di-share by email. Pak Hasan? Apakah ada Pak Hasan di sini standby? Oh, ada yang ide link drive. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya masukkan, mungkin paralel Bu Maria, Bu Vini Oke. menjelaskan sedikit, nanti saya sambil upload ke link drive ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, saya share dari yang latihan tadi Ibu Santi ya, Bapak Ibu. Sudah terlihatkah? Apakah sudah terlihat Bapak Ibu di share screen di Zoom-nya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ini tadi Ibu Santi, saya share dikit ya, review, mengingatkan lagi. Tadi kan Bapak Ibu sudah melakukan atau mempelajari bagaimana cara membuat atau merekap atau terkait dengan transaksi penjualan. Tadi juga Bu Santi sudah informasikan mengenai VLOOKUP dan perkalian ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut, mungkin nanti ke rekapnya dengan menggunakan pivot. Sampai sini Bapak Ibu jelas ya? Halo. Oke, kalau sudah jelas. Kalau untuk penjualan tadi, saya terlihat kan tadi Bu Santi ada berapa penjualan tertinggi, berapa penjualan terendah, ya kan, dan average. Nah, itu kita bisa lakukan juga di sini. Misalkan ini saya delete dulu ya. Nah, ini tadi kan sudah
VLOOKUP-kan, ya, kita copy saja yang di atasnya supaya semuanya sama. Ya, harga juga sama, saya kopikan. Nah, selanjutnya di sini kita pengen tahu nih berapa sih penjualan tertinggi. Ya. Sorry, ini belum di copy, saya copy. Oh. Penjualan tertingginya berapa sih maksimumnya, minimum, dan average rata-ratanya. Nah, kita bisa, Bapak Ibu bisa di sini klik sama dengan maksimum dari data yang ada. Kita tinggal range datanya dari atas sampai ke bawah sesuai dengan yang mau kita cari, berapa maksimumnya. Kalau di sini dari penjualan tanggal 9 sampai tanggal 12, berapa maksimumnya? Oh, nilai maksimum di 45 juta. Di mana ada penjualan piyama seharga sini 250.000, jumlah barangnya 200 piece atau 200 packs ya, diskonnya 10%, sehingga mendapat penjualan sebesar 45.000. Berapa minimum penjualannya? Berapa penjualan terendahnya? Berarti kita sama dengan min, sama kita hitung ke atas ya. Kita range yang terendah adalah di 240.000. Di 240.000 itu adanya di tisu, tempat kotak tisu tanggal 9. Dengan harga 30.000, jumlah barangnya 10, diskonnya 20%. Ya. Berapa sih rata-rata penjualannya? Kita average, buka kurung, kita range lagi. Enter. Rata-rata penjualan 3.615.338. Sampai sini Bapak Ibu jelas? Sampai sini jelas Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan untuk hal ini? Jelas ya? Nah, kalau kita mau pakai filter juga bisa. Nggak kita klik di fieldnya ya, judul fieldnya atau atap judul-judulnya. Selanjutnya pilih data, menu data. Sorry. Ya, selanjutnya kita pilih filter. Ini juga kita bisa tahu. Misalnya, saya ingin tahu barang, misalkan dompet, penjualannya hari apa aja sih? Misalkan. Atau mau tahu batik kain, berapa kali transaksi sih? Ini bisa dengan filter. Ya, itu kita bisa filter. Sampai sini jelas? Bapak Ibu jelas sampai sini? Atau ada yang mau ditanyakan, silakan di chat ya Bapak Ibu ya. Biar langsung bisa interaksi kita. Oke, ada chat bentar. Oke, filter itu ada di menu data ya. Bapak Ibu klik di judul di range atau diklik di tempat baris 1 ya. Di mana baris judul itu berada. Bapak Ibu klik, selanjutnya pilih menu data, kan ada file, selanjutnya ada home, ada insert, ada page, ada formula, dan ada data. Pilih menu data. Selanjutnya pilih menu filter. Pada saat waktu kita klik filter, dia akan muncul untuk filternya. Jelas, Bapak Ibu? Jelas ya? Oke, saya lanjut. Nah, ini dari sisi penjualan, pastinya sudah kelihatan, sudah tahu. Sekarang kita ingin mengetahui
pada tanggal 9 September, berapa sih semua pendapatan kita? Nah, kita bisa lakukan dengan pivot. Nah, caranya klik insert. Ya, pilih insert, pilih pivot. Sudah sampai sini semuanya Bapak Ibu? Insert pivot. Nah, ini ada pilihannya. Ini range ini adalah data yang mau kita olah atau yang mau kita buatkan report. Nah, kalau yang ini kalau datanya di dalam file Excel yang saat ini sedang aktif, maka select table or range. Berarti di tempat yang kita aktif. Tapi kalau datanya ada di data yang berbeda, kita tinggal pilih use external data source. Ada di file Excel mana? Nah, nanti tinggal klik use-nya di mana. Tapi saat ini kita berada di tempat di mana data kita aktif. Oleh karena itu kita pilihnya select table or range. Ya. Nah, ini adalah table range ini adalah data yang mau kita olah menjadi sebuah report atau laporan atau pivot berikutnya. Nah, selanjutnya kita pilih choose where di mana pivot itu nanti mau kita letakkan. Apakah mau di beda sheet atau mau sheet yang sama dengan data sumber. Nah, kita pilih yang beda sheet lah supaya istilahnya tetap data sumbernya tidak berantakan. Nah, kita pilih new worksheet ya. Oke. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Nah, pada saat di sini Bapak Ibu tinggal pilih. Saya mau tahu berapa sih penjualan saya berdasarkan tanggal. Tinggal klik tanggal. Selanjutnya saya pilih total penjualan. Sorry, yang ininya mungkin saya lihat dulu sampai 18 ya barisnya. Sampai baris 18, maka saya klik pivot. Sorry. Change user source-nya sampai nomor 18. 18. Nah, dari sini kita bisa tahu, oh, penjualan tanggal 9 September ada 7.472.200. Ini kita bisa rubah juga di home biar ketahuan. 7 juta. Oh, penjualan di tanggal 10 September 46 juta. Oh, berarti penjualan tertinggi saya di tanggal 10. Nah, selanjutnya tanggal 11 saya 6 juta. Tanggal 12 475.000. Seperti ini. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Tapi bisa juga kita bisa mengetahui berapa sih barang mana yang paling laku. Nah, tinggal saya pilih kode barang, nama barang. Nah, kalau seperti ini gimana ya? Saya tinggal pilih. Sorry. Ya, default. Saya pilih option, saya pilih display. Saya bentuknya, bentuknya klasik, biar kelihatan bentuknya. Nah, dari sini saya bisa tahu, oh, ini yang dari per barang. Masker saya dapat sebesar sekian. 1 juta. Oh, paling besar piyama 45 juta. Paling rendah penjualan saya adalah untuk barang selendang 475.000. 432 yang paling rendah ya. Dompet batik. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Jadi kita bisa tahu, bisa ngolah data mana yang tertinggi dari hari, mana tertinggi dari barang. Nah,
dari sini bisa tahu juga berapa sih yang paling laku. Kalau yang paling laku kan dari sisi total, dari sisi jumlah barangnya. Nah, kita tinggal klik. Paling laku piyama panjang. Seperti itu. Sampai sini untuk ngolahnya jelas Bapak Ibu? Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tapi kalau mau tahu juga diskon tertinggi, yang dapat diskon paling tinggi siapa? Bisa dicek juga. Oh, piyama. Karena tadi piyama dari sisi harga mungkin lebih tinggi, dari sisi barang juga paling tinggi. Nah, dari sini kita bisa memprediksi nih, kalau barang yang paling banyak terjual, ya kayak tadi dari sisi jumlah barang kan berarti barang yang paling banyak terjual. Berarti saya stoknya harus paling banyak nantinya. Kalau misalnya, oh saya paling sedikit yang terjual adalah tas sama topeng. Tas batik keraton, tas batik parang, misalnya ya, sama topeng. Oh berarti saya stoknya berapa yang saya harus ada. Seperti itu. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Ada yang mau ditanya? Nah, dari yang hal ini kita juga bisa membuat satu report yang tadi ya. Misalkan saya pengen tambahkan tanggal, saya tinggal klik aja di sini tanggal. Selanjutnya ketahuan, oh tanggal 9, bulan 9 total barangnya sekian. Selanjutnya saya bisa juga tambahkan total penjualan di sini. Saya bisa ketahuan total penjualan seperti ini. Tanggal 9 bulan 9 ada 120 barang yang terjual dengan total penjualan 7.472.500. Tanggal 10 berapa? Tanggal 11 berapa? Tanggal 12 berapa? Dan berapa total penjualan saya misalkan 1 minggu ini. Saya bisa tahu, bisa ngolah seperti ini. Sampai sini jelas? Nah, kalau misalnya, Bu, bisa nggak Bu ya, setiap tanggal ini kan kosong. Bisa nggak terisi? Bisa. Caranya tinggal klik tadi di tempat yang pivot. Sorry. Ini saya karena ada, nah, di tempat pivot table, kita klik. Di desain. Di desain kita klik. Selanjutnya ada namanya report layout. Saya tinggal pilih repeat all item labels. Artinya setiap yang kolom yang kosong akan repeat terkait dengan data sebelumnya. Ini adalah tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Diperkecil bisa. Kira-kira seperti ini. Berapa total diskon? Saya pengen tahu total diskonnya. Tinggal masukkan di sini. Oh, dapat total diskonnya sekian. Total, ini kan total penjualan setelah diskon. Kalau total penjualan sebelum diskon, saya tinggal masukkan. Total penjual, jumlah barang yang terjual berapa, total penjualan sebelum diskon berapa, total diskonnya berapa, dan total penjualan setelah diskonnya berapa. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau sudah jelas, misalkan saya mau buat berdasarkan, ya tadi kalau Bapak Ibu saya mau buatnya perpenjualan ya, tinggal dipilih. Ini maunya perpenjualan saja. Tapi kalau nanti saya mau ini bisa nggak di copy Bu? Bisa. Tinggal copy ininya saya nggak mau pakai total nih. Saya tinggal, kalau nggak mau pakai total, diklik di sini, klik kanan. Selanjutnya subtotalnya kita unhide, kita klik. Maka dia tidak akan ada subtotalnya. Selanjutnya kita bisa copy. Jadi dari daftar tadi, dari tadi yang terkait report yang kita buat, sales order, kita bisa buat report baru. Kita tinggal pilih. Selanjutnya kita bisa paste langsung, bisa paste spesial. Kalau mau paste langsung enggak.
Dia tinggal copy langsung data yang kita buat. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Sebelum saya lanjut ke grafik ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau bertanya silakan ditanyakan ya. Atau dicoba dulu. Silakan dicoba dulu. Boleh dicoba Bapak Ibu? Ya silakan dicoba dulu ya, saya kasih waktu ya. Untuk bikin pivotnya. Dan kalau tadi maksimum minimum sama average sudah jelas Bapak Ibu? Suara saya terdengar tidak ya? Takutnya tidak terdengar. Apakah suara saya terdengar? Kedengeran. Oke. Dengar, Bu. Ya. Silakan dicoba dulu boleh Bapak Ibu? Untuk pivotnya. Pivot itu fungsinya adalah untuk kita membuat satu table baru. Seperti ini tadi. Ini kita membuat satu table atau report baru. Yang bisa jadi yang tadi saya bilang, bisa kita mau membuat rekapannya, seperti misalnya, saya mau berdasarkan tanggal saja, berapa sih penjualannya. Bisa. Seperti itu. Oh, berarti penjualan per tanggal sekian, jumlah barang, totalnya sekian, total penjualannya, total diskonnya sekian, total penjualan setelah diskon sebesar sekian. Nah, ini contoh pivot tujuannya untuk membuat satu report atau table baru dari table atau report sebelumnya. Jelas, Ibu apa? Untuk maksimum, minimum, dan average-nya sudah jelas. Kalau filter tadi yang saya jelaskan di sebelumnya, tinggal klik data, pilih menu filter. Tinggal dipilih. Saya mau penjualan tanggal 9 saja. Saya klik nih, tanggal 9 aja. Maka yang muncul akan tanggal 9 aja. Selanjutnya saya mau tanggal 10 saja. Misalkan, saya mau lihat jumlah barang yang paling besar berapa nih, siapa nih? Oh, paling besar 200 piece. Ya. Seperti itu. Paling yang 5 piece siapa aja? Oh ini. Itu di filter. Itu tujuannya filter. Kalau pivot membentuk table baru atau report baru, ya. Kalau filter langsung memfilter. Seperti ini. Boleh dicoba Bapak Ibu filternya? Sudah dicoba filter sama pivotnya?
Oh sorry, ke unmute ya. Sudah jelas Bapak Ibu? Udah dicoba filter sama pivotnya? Ada kendala? Biar kalau ada kendala agar saya ulangi lagi. Atau ada yang kurang jelas, biar kita ulangi lagi biar lebih jelas Bapak Ibu. Oke, kalau sudah jelas, saya lanjut. Kita lanjut, boleh? Kita lanjut ke buat grafik ya. Itu ada di insert. Nah, di sini kita mau grafik mana yang mau kita pilih. Ada batang, ada chart, ada pie, ya kan? Dan misalkan grafik bar ya. Mau bentuknya seperti apa? Misalkan seperti, saya mau yang ini aja lah. Nah, saya mau misalkan penjualan per barang misalkan. Sorry. Kalau mau per barang berarti nanti kita ubah dari sisi datanya. Ini kita tinggal tambahkan di sini, kita bisa filter nih. Saya mau yang misalkan tanggalnya nggak perlulah, misal kategori tanggal. Sorry. Sorry, ininya kita tarik sini saja. Saya mau berdasarkan tanggal. Tanggal sekian, barang mana yang paling laku. Nah, ketahuan. Ya, misalnya mau switch row, kita mau ubah. Saya mau select data, saya mau misalkan dari sisi jumlah diskonnya nggak perlu, misalkan ya, totalnya saya nggak perlu, tinggal kode. Saya berdasarkan jumlahnya saja, misalnya harganya. Atau misalkan saya nggak mau sum of barang, tapi maunya total. Tawan. Mau berdasarkan apa? Tinggal saya mau yang hari, yang tanggal berapa. Nah, ini tinggal difilter di sini. Misalkan penjualannya dan sebagainya. Seperti ini. Kalau mau di change, saya mau bentuknya berbeda, tinggal change pie, change bentuknya saja. Saya maunya line kah, pie kah, bar dan sebagainya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau di penjualan kita datanya saya maunya berdasarkan tanggal sama total jual saja. Ya berarti kita cuma tanggal dan total penjualan. Nggak usah sampai G. Misalkan saya maunya cuma sampai dari sini sampai sini saja. Sampai D. Maka ketahuan. Misalkan. Atau saya misalkan maunya tanggal dan total. Misalnya totalnya ini.
Sorry ya, bentar. Berdasarkan tanggal dan total, berarti yang tadi ini. Saya tinggal pivot lagi, tinggal buat pie lagi, diagram lagi. Taman. Kayak tadi lagi Bapak Ibu. Kita tinggal lihat pivotnya. Sorry, desainnya ya. Insert. Selanjutnya change source datanya. Ini tadi masih di sini ya. Sorry, ini selesai. Masuk ke sini. Ini saya copy dulu biar nggak dari pivot. Kalau tadi kan. Oke. Nah, tinggal insert. Masuk ke datanya. Chart title-nya kita bisa ganti. Laporan penjualan per hari. Nah, ini pengen tahu berapa sih misalkan. Kita tinggal klik kanan, ya kan? Masuk ke add data label. Kawan. Oh, jumlahnya seperti ini. Kalau tadi, saya mau datanya yang total penjualannya saja misalkan. Tinggal kita klik di sini. Ya, tinggal di select-nya saja. Saya mau yang mana? Oh, saya nggak mau yang total ini. Saya mau langsung total penjualan. Nah, tinggal dipilih. Maunya berdasarkan apa? Tinggal kita select. Oh, saya mau total penjual barangnya. Sorry, total barangnya dan total penjualannya. Jumlah barangnya. Jumlah barangnya nggak kelihatan karena kecil ya. Karena kan jumlahnya 1. Kalau mau total diskon lah, biar kelihatan bedanya. Nah, kita tambahkan juga klik kanan, add labels. Nah, ini kita bisa pindahkan, bisa. Seperti itu. Jelas Bapak Ibu? Boleh dicoba? Ya, berarti yang sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk pertama yang tadi maksimum minimum, ya. Silahkan ditanyakan ya Bapak Ibu kalau ada yang kurang jelas. Kalau misalnya pivotnya tadi kurang jelas, silahkan ditanyakan. Pivot kita bisa rubah-rubah ya. Misalkan saya mau berdasarkan kode barang saja, nama barang. Nggak masukkan. Kalau tadi berdasarkan tanggal saja. Dia akan sort langsung berdasarkan ascending-nya. Berdasarkan tanggal sort dari tanggal termuda sampai yang tanggal sekarang. Kalau kode barang juga dari kode barang A001 sampai kode barang yang tertinggi. Seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira jelaskah penjelasan dari saya?
Ada yang mau ditanyakan? VLOOKUP, HLOOKUP, ada yang mau ditanyakan? Masih aktif Bapak Ibu? Ya, ada yang mau ditanyakan Ibu Yani? Sudah jelas? Ibu Razan, sudah jelas Bu? Oh, jelas-jelas bingung. Yang bingungnya yang mana Ibu? Silakan ditanyakan kalau ada yang bingung. Sudah langsung dicoba tadi, dipraktekkan? Oke, Ibu Rintah kalau memang nanti materi kami akan share semuanya, ya nanti akan saya informasikan juga ke Pak Hasan, ya nanti akan untuk di-share ke Bapak Ibu, atau nanti ada linknya, saya akan masukin ke linknya. Oke, untuk masuk ke grafik ya, contohnya ini, saya kembali lagi di sini ya Bapak Ibu. Ini saya copy lah ibaratnya, saya copy dulu supaya bentuknya nggak pivot. Ya, paste, saya klik. Nah, untuk grafik kita pilih insert. Klik insert. Selanjutnya pilih grafik. Ya, pilih grafik, maunya grafik yang mana? Mau grafik chart juga bisa. Kita tinggal klik ini. Misalkan. Nah, sampai sini tinggal tulis namanya. Maunya tentang apa? Penjualan per hari. Ya. Nah, selanjutnya kita tinggal mau mana nih? Saya maunya, kalau ini kan semuanya ya, berdasarkan barang, total, dan sebagainya. Saya maunya berdasarkan jumlah barang, nggak usah lah. Yang penting total diskon, dan penjualan misalkan. Akan muncul. Nah, yang abu-abu adalah total diskon nih. Saya mau berapa sih total diskonnya? Tinggal data labels. Data labels itu untuk menunjukkan berapa jumlah diskonnya. Nah, yang ini total penjualan nih. Yang warnanya kuning. Kan ada keterangannya di sini ya. Legend-nya. Nah, yang warna orange, ini setelah diskon. Ya. Nah, itu. Ketika kita klik. Klik di sini, klik kanan, add data label. Bisa juga, saya nggak mau yang pakai penjualan deh, Bu. Tinggal diklik aja slip data. Saya maunya cuma total diskon dan penjualan setelah diskon. Ya, sudah. Penjualan setelah diskon. Warnanya boleh nggak diganti, Bu? Saya maunya nggak suka warna ini. Boleh. Tinggal klik yang di sini. Bisa, klik di warna. Pilih outline-nya. Warnanya maunya apa. Saya maunya misalnya warnanya atau merah misalkan. Nggak, klik aja kanan. Pilih outline-nya. Saya mau warnanya more misalkan ya. Merah. Saya mau merah misalkan. Oke. Dia akan ganti merah. Yang abu-abu nggak kelihatan, Bu. Saya mau abu-abu warnanya biru. Sama, klik kanan, outline. Saya pilih biru.
Ibu bapak bisa memperbesar. Oh, saya maunya diperbesar deh. Kelihatan. Tapi kalau misalnya sudah selesai sampai sini, saya mau ganti grafiknya. Boleh nggak tinggal change? Saya mau ganti jadi apa kolom? Misalkan. Oke. Maka akan berubah. Saya mau kolomnya nggak mau berdasarkan, sorry. Ini kan berdasarkan barang ya, berdasarkan harga kan. Saya maunya berdasarkan tinggal tanggal. Saya nggak mau grand total, tinggal kita ubah. Oh, grand total kan dalam baris ke-6. Kita rubah saja terkait dengan datanya. Di sini berarti pokoknya diganti. Dia langsung berubah. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Yang abu-abu diskon, yang kuning penjualan. Kita bikin lagi field-nya, data labels. Data labels. Warnanya mau kita ganti. Merah. Fill. Merah. Ini jadi biru. Ya. Ya kita ganti fill-nya. Biru. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Oke. Untuk masuk ke pivot, untuk yang grafik sudah jelas ya Bu? Oke, kalau masuk ke pivot, pertama kita masuk seperti ini. Ini kan data awal kita, yang tadi dari Ibu Santi ya. Ya, ini awal kita dari data Ibu Santi. Kita masuk ke pivot, caranya gimana? Tinggal klik insert, pilih menu pivot. Nah, karena datanya ada di data sini, kita maunya range sampai nomor 18 saja, baris 18. Ini sampai baris 18. Saya mau pilih new worksheet, artinya di sheet yang berbeda dengan di tata sumber. Oke, maka kan ada muncul pivot di sini. Kita tinggal pilih maunya kita pivot apa, berdasarkan apa. Tanggal. Setelah tanggal, saya mau berdasarkan tanggal, berapa sih total penjualannya? Mau disam, tinggal disam. Berapa sih total diskonnya? Berapa sih total penjualan sebelum diskon? Nah, Bapak Ibu tinggal ubah ininya di home. Mau pakai rupiah, mau pakai nggak pakai koma, tinggal dirubah. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Apakah sudah jelas? Ibu Ana, jelas Bu Ana untuk pivotnya? Ya. Oke, ada lagi yang belum jelas Bapak Ibu? Pivot ini bisa kita main-mainkan ya. Misalnya saya maunya per barang ya, tinggal saya ubah. Saya mau per barang. Nanti Bu, formatnya saya mau yang klasik, tinggal masuk aja. Pivot table, pilihnya yang klasik. Display, tampilannya klasik. Oke. Mau nama barangnya muncul, tinggal klik aja tarik ke sini. Nama barang. Kita nggak munculkan, tinggal tambahkan harga barang, tinggal klik harga barang. Tinggal kita mau tambah diskon, boleh masukkan diskon.
Mau buat jumlah barang, masukkan jumlah barang. Dan kita bisa tahu, oh per September total kita ini. Tanggal 10 ini, tanggal 11 ini, tanggal 12 ini, total seluruh ini. Kira-kira gimana Bapak Ibu, mudah? Jelas? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? VLOOKUP tadi sudah jelas ya. Minimum, maksimum, perkalian, total. Selanjutnya filter. Jadi udah banyak yang kita pelajari hari ini ya. Mulai dari VLOOKUP. Selanjutnya perkalian. Sum. Ya. Selanjutnya maksimum, minimum, average, filter, pivot, grafik. Kalau dari yang kami jelaskan ada yang masih mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu tanyakan. Kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit ya. Kalau nggak salah Pak Hasan betul ya sampai 11.30 ya Pak Hasan ya? Apakah ada Pak Hasan di sini? Betul sekali Bu Vini. Oke. Kira-kira gimana Bapak Ibu penjelasan saya hari ini? Apakah Excel ini atau rumus ini bisa digunakan untuk ini ya Bu ya? Kayak pengeluaran sehari-hari gitu loh Bu. Iya. Ini justru Bapak Ibu kalau memang misalkan kayak tadi nih ya, misalkan ini. Tadi kita katakanlah kita pindah sampai ke sini. Tiba-tiba juga kita pivotnya tadi ini kita tambahkan juga jadi sampai 35 untuk datanya. Datanya kita bikin sampai 35 misalkan barisnya. Nah, di sini kita misalkan mau tambahkan nih. Ini katakan 11 September lah ya. Hari ini kan masih tanggal 11 kan? Nah, sekarang juga 11 September. Saya ada pembelian nih, tiba-tiba ada muncul A005. Ini tinggal kita copy saja nih sebenarnya Bapak Ibu. Ini tinggal kita copy ya. Tapi yang persentasenya bisa jadi kita bisa tampilkan di harga sini. Persentase per barang. Diskon ya. Diskon. Misalnya di sini diskonnya kita tambahkan di sini 5%. 5/100. Di sini juga 5/100, di sini 10%. Di sini 15%. Di sini 10% katakan ya. Kita misalkan. Kita buat dulu persentase. Oke. Akan kita ganti ya. Sal. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masukkan nih diskonnya. Pakai VLOOKUP lagi. VLOOKUP dari kode barang ke daftar barang, baris ke kolom keempat. 1, 2, 3, 4. Kan kode barang kolom pertama. Nama barang kolom kedua. Harga kolom ketiga. Diskon kolom keempat. Nah, kita enter. Kolom keempat, 4,0. Nah, ini kita kunci pakai F4. Biar absolut. Artinya nggak berubah-berubah. Nah, kita copy ke bawah. Nah, ini kan kita total nih. Nah, harga barang kan sudah kita VLOOKUP. Pada saat di sini ada tanggal 11, A003. Ini kita tinggal copy aja. Copy banyak. Misal sampai di sini.
langsung muncul. Misalkan tanggal 11 lagi. A001. Otomatis. A002. Misalkan. Dan ininya juga maksimumnya kita bisa tinggal tarik sesuai dengan dia. Kalau nanti dia berubah, berubah. Sorry, maksimumnya masih yang ada. 3, nomor berapa sih ini? 22 ya? 22 bisa. Ini juga 22. Dia langsung mengikuti sama penjualan terakhirnya. Nah, pivot yang di sini, katakan kita kan tadi sampai kita tinggal refresh. Waktu kita refresh, maka kita akan ada tambahan seperti ini. Katakanlah tadi kita sampai baris 22 kan ya, maka kita rubah barisnya. Tinggal klik di sini saja. Table, source datanya, change, barisnya tadi 22. Nah, otomatis. Jadi Bapak Ibu cuma buat sekali, Bapak Ibu tinggal copy bawah ya kayak tadi. Selanjutnya untuk pivotnya tinggal Bapak Ibu tinggal refresh. Refresh saja. Saya nggak buat pivot baru. Otomatis si Excel akan calculate. Jelas. Ya, walaupun sederhana Pak Yudi, benar. Bisa dengan tools. Nah, begitu juga kalau misalkan nih, kita rubah nih. Oh, tadi di sini masker bukan 50, misalkan 25. Terus ini juga pada 100 nih, misal ada kesalahan ya. Kita ke sini tinggal refresh. Dia akan langsung berubah. 25, 100. 100 ini 25. Otomatis. Kalau ini kita rubah lagi, tadi jadi balikin lagi 50 sama 200, kita refresh lagi. 50, 200. Jelas Bapak Ibu? Mudah ya? Mudah. Begitu juga chartnya. Chartnya juga akan mengikuti apa yang kita rubah di dalam pivotnya. Atau di dalam data sumber yang kita ubah. Yang jelas data sumber tadi harus nge-link dulu. Yang tadi kita buat pivot dulu. Dan jangan lupa kalau datanya bertambah, misalkan barisnya bertambah, atau pivot ini juga kita mainkan ini kolomnya. Kolom change source datanya, data sumbernya, berarti saya mainkan. Oh, kolomnya saya tambah. Change datanya. Oh, saya tambah jadi barisnya jadi 22. Karena di sini barisnya sampai 22. Ya kan? Barisnya sampai 22. Kalau barisnya sampai 35, kita rubah baris sampai 35. Setelah itu kita refresh. Jangan lupa di refresh untuk nge-link ke data sumber yang terupdate. Ini yang pilihan sederhana ya untuk suatu sistem ya. Untuk bisa buat aplikasi. Bisa juga nanti nge-link ke master customer. Ya kan? Saya mau customer-nya siapa? Seperti itu. Dan dari sana juga misalnya saya punya, bukan customer lah ya, saya punya misalkan kalau selesai franchise lah, atau saya punya orang yang kalau dia bisa menjual 10 barang saya kasih dia fee sekian. Nah, berarti saya harus punya pendataannya nih. Pendataan karyawan saya berapa. Nanti saya bisa tahu karyawan saya sudah menjual berapa banyak. Misalkan ya, contoh, saya tambahkan di sini. Daftar karyawan, ya kan? Daftar karyawan. Misalkan kode karyawan, jangan sama ya, nama karyawan. Misalnya kode karyawannya K001, misalnya namanya Ani. K002, namanya Budi,
Misalnya ya, sorry, ini harus sama ya, K0002, K0003. Misalnya namanya Tuti. Misal. Nah, pas lagi di sini kita tinggal tambahkan karyawan. Ini yang melakukan penjualan siapa nih? Saya tinggal tambah kode karyawan. Ya. Saya pakai pivot lagi di sini. Sama dengan VLOOKUP dari karyawan ke nama karyawan, kolom kedua. Saya absolutkan lagi. Saya copy ke bawah. Misalnya nih, oh ini si K. Ini si K0001. Ini K0001. Misalnya nih, tanggal 9 September semua. Di sini K002 misalnya. Ini dia. Ini K003. Ini 1. Ini 3. Ini 2. Misalkan. Ini juga 2 misalkan, apa sini. Ini 3. Ini 1 misalkan ya. Sorry. Nih. Nah, di pivot tadi ini kita bisa tambahkan juga. Saya bisa tahu juga, oh saya maunya berdasarkan karyawan. Ini saya refresh nih. Muncul karyawan, saya tambahkan di sini. Udah karyawan. Nama karyawan. Misalkan saya mau tahu karyawan mana yang paling banyak laku. Saya tinggal masukin. Misalkan harga barang nggak usah, jumlah barang nggak usah, diskon nggak usah. Saya pengen dia paling banyak menjual siapa. Nih. Misalnya saya mau tanggalnya, saya pindahin. Nah, saya mau tahu, oh si Ani totalnya sekian. Si Budi totalnya sekian. Si Tuti totalnya sekian. Oh berarti paling banyak penjualan si Ani. Si Ani penjualan tertingginya di hari apa? Oh tanggal 10. Oh si Budi penjualan tertingginya tanggal kapan? Oh tanggal 9. Oh si Tuti penjualan tertingginya tanggal berapa? Oh tanggal 9. Misalkan. Seperti itu. Ya. Misalkan seperti itu Bapak Ibu. Oh ini belum ada yang ini misalnya 011. Ini saya tinggal refresh. Apakah sudah selesai? Tapi saya minta tolong sekali lagi misalnya bisa mengisi kuesioner jalannya pelatihan. Jelas Bapak Ibu? Di dalam software atau kita harus beli lagi agar kita bisa kembali lagi agar bisa bayar online. Dua ya Bapak Ibu. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jam 13.30 di link itu. Kalau mau cek sisa stok juga bisa. Berarti harusnya di data barang kita punya stok di sini. Kita tambahkan master stok. Stok barang. Misalnya stok barang awalnya misalkan ya, ini 50, misalnya 100 lah, atau 300 semua misalkan ya. 300 semua misalkan. Nah, kita tinggal masukkan ke sini. Misalkan saya pengen tahu nih, stok barangnya berapa sih? Di sini, tambahkan stok. Lookup, misal. Kan? Dari barang ini, masuk ke sini, stoknya 4. Misalkan ya. Nah, saya di sini, pivotnya tinggal saya tambahkan nih. Saya refresh. Saya refresh biar masuk stok. Ini misalkan saya nggak perlu karyawan, saya perlu barang. Ya, nama barang. Saya perlu yang terjual berapa tadi, ya kan? Jumlah barang yang terjual saya masukkan ke sini. Tapi saya punya stok di sini. Ya kan? Nah, nanti tinggal saya buat ininya, saya buat tadi desain, layout, selanjutnya saya copy. Ini katakan nggak perlu pakai ini. Ya. Saya copy.
Sorry, nah itu tuh penjualannya. Oh, Sarah nih. Sorry ya. Ini tadi 4 ya. Bentar ya, saya ini kan tadi soalnya ini gerak. 5. Diskonnya. Oh, ini 5. Ya, 5. Diskonnya kan 5 tadi. Oke ya. Ini 5, ini penjualan udah benar ya. Nah, ini saya refresh aja. Supaya nggak ini. Refresh. Ya. Nah, kan saya tahu nih stoknya 300, jumlah barang sekian. Nah, nanti tinggal saya perhitungkan. Saya nggak perlu pakai tanggal, karena kan saya mau tahu stok barang. Kita penjualan nggak usah, ini nggak usah. Yang ini nggak usah. Saya contoh karena cuma total barang doang. Nah, tinggal saya copy. Tambahkan sisa stok. Ini kita bisa sum. Ini kita bisa sum juga ke sini. Ini berapa ini? Berarti stok barang kita untuk masker ada 245 dan sebagainya. Kalau misalnya, oh stoknya saya rubah di sini, nggak mau 300, ada yang 100, ada yang 100, ada yang 25 misalnya, ada yang 30, ada yang 50. Tadi yang paling banyak piyama doang yang banyak ya, 250 lah katakan. Yang ini 40. Misalkan ya. Kita bisa, di sini akan berubah. Di sini tinggal kita refresh. Ya, waktu kita refresh, kita tinggal copy saja yang ininya. Otomatis dia berjalan. Oh, ini 200, ininya 25. Oh. Apa sih piyama ya? Nah. Ini. 250. Refresh. Sorry. Refresh. Nggak copy. Nah, seperti itu. Oh, stoknya sudah habis nih, nampan. Berarti besok saya harus beli. Seperti itu. Dan kita bisa tahu mana barang yang paling laku, mana barang yang tidak laku. Seperti itu. Jelas Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan kembali? Sudah jelas ya Bapak Ibu ya? Kira-kira gimana? Kalau sudah jelas, saya kembalikan kepada bahasan. Jadi kira-kira mungkin apa yang dijelaskan hari ini bisa Bapak Ibu praktekkan di rumah untuk kegiatan
UMKM Bapak Ibu ya, untuk aktivitas Bapak Ibu bisa membantu Bapak Ibu dalam beraktivitas. Silakan Pak Hasan. Baik Bu Vini, terima kasih atas pemaparannya terkait dengan laporan keuangan dengan menggunakan program Excel ya. Bapak Ibu, dengan berakhirnya materi ini kita harus break dulu karena Jumat ya. Ya. Jadi kita harus break secepatnya. Jadi nanti kita akan sambung lagi di jam 13.30 di link yang sama. Nanti Bapak Ibu langsung saja klik join aja atau mungkin standby aja ya bagi yang mau standby. Pak Hasan, sorry, boleh mengaktifkan videonya terlebih dahulu semuanya untuk foto dokumentasi? Boleh, silakan. Baik Bapak Ibu, kita foto-foto dulu ya untuk dokumentasi Bu Vini. Dan jangan lupa untuk mengisi kuesioner yang telah saya sediakan Bapak Ibu ya. Mungkin bisa dinyalakan videonya bagi yang bersedia, atau bisa seperti ini saja ya. Oke, saya foto dulu. Iya. Oke, dan saya kirim ya Bu Vini ya. Oh, ini ada lagi nih. Ada lagi yang mau saya tunggu lagi? Kita tunggu 2 menit ya. Silakan dibuka videonya kalau bersedia. Sudah jelas Bapak Ibu? Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Kiranya materi yang saya sampaikan dan Bu Santi sampaikan dapat membantu Bapak Ibu. Oke Bu Vini, terima kasih ya. Bapak Ibu, kita